Dari 2 kali aplikasi penyemprotan, inilah hasilnya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini cabai rawit yang sudah terkena keriting semua. Saya ambil dari tempat teman yang gagal nanam cabai dan minta tolong ingin belajar untuk cara mengatasi keriting. Ini sudah dinaikkan ke mobil. Cuma ada kekhawatiran saya dengan hamanya, saya perhatikan ini karena keriting ini ditimbulkan oleh kutu trip, apis, dan tungau. Jadi sebelum saya bawa ke kebun untuk dirawat, ini dilakukan penyemprotan dulu dengan menggunakan abamectin. Silahkan Mas Dika disemprot. Jadi khawatir banget nanti akan menular ke tanaman yang sehat di kebun. Maka kita lakukan penyemprotan dahulu supaya lebih aman. Kemudian kenapa saya mau melakukan ini di kebun untuk mencoba bagaimana cara mengatasinya supaya bisa tumbuh bagus. Jadi demi pembelajaran kita semua, hal ini saya coba lakukan khusus untuk cabai-cabai yang terkena keriting ini. Kita angkut dan kita bawa ke kebun. Nanti untuk selanjutnya seperti apa treatmentnya di kebun akan kami update. Terima kasih. Baik, kita lakukan penyemprotan untuk mengatasi hama trip dan tungau dan apis yang banyak di pohon cabai yang terkena keriting ini. Jadi penyemprotan seperti biasa, usahakan sprayer itu menyemprot dari arah bawah ke atas dengan maksud supaya ada yang menyelinap di bawah daun itu bisa teratasi. Karena 2 masalah inilah yang begitu derasnya selalu banyak yang bertanya tentang masalah tanaman cabai, yaitu 1 masalah keriting dan yang kedua adalah virus kuning. Nah, nanti apakah yang kena virus kuning ini juga bisa pulih kembali? Harapan saya tentunya akan pulih kembali. Kecuali kalau sudah genetis atau bawaan dari benih, itu memang agak sulit. Tapi ini sepertinya terkena kutu juga. Ini sebenarnya kita khawatir karena berdekatan dengan tanaman-tanaman yang sehat. Tapi demi untuk kita coba, mudah-mudahan berhasil dan nanti akan kita infokan ke pemirsa semuanya. Selanjutnya nanti setelah penyemprotan ini akan kita treatment dengan penyemprotan JPT untuk merangsang tunas itu tumbuh dan pemberian nutrisi di media tanam. Setelah 3 minggu dari 2 kali aplikasi penyemprotan, inilah hasilnya saat ini. Alhamdulillah tanaman-tanaman yang keriting sudah bisa diatasi dan tanaman yang kuning, yang daunnya menguning pun sudah menjadi hijau. Nah, nanti akan kami tuliskan di deskripsi aplikasi insektisida yang sudah kita lakukan sebagaimana di depan sudah dijelaskan. Nah, untuk saat ini, untuk lebih merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, akan kami lakukan penyemprotan lagi, yaitu dengan menggunakan apa aja Mas Dika ini yang sekarang? Vitaron dengan atonik. Jadi dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan tunas. Seperti itu. Vitaron berapa ininya, dosisnya untuk 1 tangki? 1 tutup. Atonik juga 1 tutup. Jadi 1 tangki atoniknya 1 tutup. Kemudian Vitaronnya 1 tutup.
Jadi setelah hama-hamanya itu hilang dengan aplikasi penyemprotan sebelumnya, sekarang kita fokus untuk lebih merangsang pertumbuhan tunas itu supaya cabai ini tumbuh normal kembali. Jadi kami ingatkan sekali lagi bahwa penanganan tanaman cabai yang sudah keriting itu selain memang lebih sulit, juga membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya Mas Dika ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh 1 hari keriting hilang, ya sah-sah aja. Tapi inilah yang kami lakukan, ternyata membutuhkan waktu yang lama dari kondisi tanaman yang keriting. Setelah 3 minggu kita coba rawat dan kita aplikasikan pestisida dan pupuk, barulah tanaman-tanaman ini kelihatan pulih. Jadi yang keriting dengan yang daun kuning sudah kembali mendekati normal. Jadi pada video ini kami betul-betul memperlihatkan fakta bagaimana cara mengendalikan keriting untuk tanaman-tanaman yang sudah terkena keriting. Adapun hasilnya sekarang belum sempurna, tapi pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanaman sudah mulai nampak dari 3 minggu perawatan. Jadi ini kita lakukan penyemprotan atonik dengan Vitaron untuk merangsang tunas supaya semakin cepat pertumbuhannya tunas-tunas baru. Sengaja daun-daun yang keriting dan tunas-tunas yang bekas keriting tidak kami buang untuk memperlihatkan daun dan tunas yang terakhir tumbuh ya Mas Dika. Jadi kelihatan perbedaannya. Tanaman sudah mulai sehat. Jadi alhamdulillah tanaman-tanaman ini nanti akan saya kembalikan kepada pemiliknya yang sudah memberikan PR buat saya bagaimana mengendalikan atau mengatasi tanaman cabai yang sudah terkena keriting. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan juga ketika tanaman kita terkena keriting. Adapun yang terbaik pengendalian keriting adalah melalui pencegahan sebelum tanaman itu terkena keriting daripada kita mengendalikan setelah kena seperti ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami perlihatkan foto sebelum dan sesudah supaya lebih jelas melihat perbedaan hasilnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.